Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ibu Lila dan Ibu Dini dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 2 Tuntang. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang ciri makhluk hidup dan tak hidup. Maka hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki, atau bisa disebut dengan pengklasifikasian makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah: yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pada ranah pengetahuan, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, sedangkan pada ranah keterampilan, peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda di sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari keanekaragaman dari makhluk hidup. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang klasifikasi makhluk hidup, mari kita lakukan kegiatan 2.5. Di sini sudah tersedia beberapa gambar dari tumbuhan. Nah, tugas dari kalian adalah mengamati ciri-ciri dari tumbuhan tersebut, lalu menuliskan pada tabel berikut ini. Oke, pada tabel pertama, silahkan tulis kelompok tumbuhan apa, jenis tumbuhan apa, dan ciri-ciri yang mereka miliki. Lalu pada tabel yang kedua, silahkan tulis manfaat dari tumbuhan yang sudah kalian tulis pada tabel pertama. Nah, kita masuk ke klasifikasi dikotom. Oke, klasifikasi dikotom itu terdapat dua kata. Yang pertama, klasifikasi, yaitu pengelompokan. Yang kedua adalah dikotom, yang memiliki arti dua cabang. Jadi, klasifikasi dikotom adalah mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua cabang dengan lawan ciri. Nah, untuk bentuk dari klasifikasi dikotom itu biasanya disajikan dalam bentuk bagan, dan setiap ciri-cirinya itu pasti berlawanan. Oke. Nah, di sini kita memiliki 3 jenis tumbuhan, yaitu lumut, melinjo, dan jagung. Masing-masing dari tumbuhan ini akan kita bisa berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki. Yang pertama adalah berspora. Nah, untuk ciri-ciri berspora itu dimiliki oleh tumbuhan lumut. Lalu kita beri kode 1A. Yang kedua adalah tidak berspora, yaitu tumbuhan jagung dan melinjo. Lalu kita beri kode 1B. Nah, untuk tumbuhan tidak berspora itu masih ada 2 jenis tumbuhan ya, yaitu jagung dan melinjo. Jadi kita bisa pisah lagi untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu yang pertama adalah biji terbuka yang dimiliki oleh melinjo. Lalu kita beri kode 2A. Selanjutnya, biji tertutup yang dimiliki oleh jagung, lalu kita beri kode 2B. Nah, dari bagan ini bisa kita lihat ciri-ciri dari masing-masing tumbuhan itu berlawanan. Contohnya nih, untuk 1A itu berspora, 1B tidak berspora. Lalu 2A biji terbuka yang berlawanan dengan 2B, yaitu biji tertutup. Oke, selanjutnya kita akan kenalan dengan Bapak Carolus Linnaeus. Nah, Linnaeus adalah orang yang pertama kali melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian. Nah, Linnaeus sendiri mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan 1. Persamaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan dan persamaan ciri atau lawan ciri. Nah, selain itu, Linnaeus juga membentuk tingkatan takson. Ini dia urutan tingkat takson yang dibentuk oleh Linnaeus. Kita fokus ke bahasa Inggris. Jadi urutan tingkat takson itu yang pertama ada kingdom, lalu division atau phylum, lalu class, lalu order, disambung dengan family, lalu genus, dan yang terakhir adalah species. Nah, semakin ke bawah
tingkat takson, maka persamaannya akan semakin banyak. Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup kita bagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Oke, kita fokus ke tumbuhan. Untuk kriteria klasifikasi tumbuhan, yang pertama ada organ perkembangbiakan. Contohnya adalah spora dan bunga. Lalu habitus. Habitus itu bentuk ya. Nah, contoh dari habitus ini adalah pohon, perdu, dan semak. Lalu yang ketiga ada bentuk dan ukuran daun. Lalu yang terakhir ada cara berkembang biak. Nah, untuk kriteria klasifikasi hewan itu ada 3. Yang pertama saluran pencernaan makanan, yang kedua kerangka atau skeleton, yang ketiga adalah anggota gerak. Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Jadi, kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, atau spesies. Nah, ini dia contohnya. Untuk membuat kunci determinasi, dasarnya ada pada kunci dikotom. Tadi kan kita udah bikin kunci dikotom. Nah, ini ada bagannya. Jadi, untuk membuat kunci determinasi, kita harus memperhatikan kunci dikotom. Ini dia contohnya. Oke, 1A, berspora. Nah, untuk kode 1A, kita punya ciri-ciri berspora. Nah, ciri-ciri berspora ini dimiliki oleh tumbuhan lumut. Selanjutnya, 1B, tidak berspora. Nah, untuk kode 1B, kita memiliki ciri-ciri tidak berspora. Nah, untuk ciri-ciri tidak berspora ternyata masih bercabang pada kode nomor 2. Maka, untuk kode 1B tidak berspora, kita tulis nomor 2. Lalu dilanjutkan dengan 2A. Nah, di kode 2A kita punya ciri-ciri biji terbuka yang dimiliki oleh melinjo. Selanjutnya, di kode 2B kita punya ciri-ciri biji tertutup yang dimiliki oleh jagung. Seperti itu. Oke, untuk tugas berikutnya silakan kalian mengerjakan kegiatan 2.5 pada buku paket halaman 44 sampai 45 dan kegiatan 2.6 pada halaman 46 sampai 47. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.